Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ita Lailatul Badriyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Oke, langsung aja cekidot, kita lihat materinya. Oke, bisa dilihat di PPT-nya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan studi kitab konsep kufur dalam Al-Quran, yaitu suatu kajian teologis dengan pendekatan tematik dan pemikiran metode tafsir karya Harifuddin Tjawidu dengan kerangka metodologis menurut istilah Gusmian. Lanjut. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara. Kali ini saya sebagai penyusun ingin membahas tentang buku yang diteliti oleh Harifuddin Tjawidu yang mengupas tentang konsep kufur dalam Al-Quran. Buku ini juga mengupas tentang konsep kufur yang disajikan dalam bentuk tafsir tematik dengan menggunakan metode kerangkanya menurut istilah Gusmian. Maka dari itu saya sebagai penyusun ingin mengkaji lebih dalam bagaimana isi dari buku ini yang kemudian saya sajikan dalam bentuk PPT. Biografi Harifuddin Tjawidu, beliau ini lahir di Maroangin, Nhk, tahun 1951 dan memulai pendidikan dasarnya sampai pendidikan aliyah di kampung halamannya sendiri. Barulah beliau melanjutkan S1-nya di Fakultas Usuluddin di IAIN Alauddin Ujung Pandang, kemudian melanjutkan studi S2-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau sempat ikut melakukan program studi sarjana dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jogja pada waktu itu tahun 1980 sampai 1981 dan berhasil menyelesaikan S2 dan S3-nya di Pascasarjana IAIN Jakarta. Sejarah penulisan tafsir konsep kufur dalam Al-Quran. Awal mulanya ini tuh terjadinya perdebatan dan juga pembahasan tentang masalah kufur yang telah menimbulkan implikasi yang cukup luas, yaitu munculnya perbedaan dan perselisihan tajam tentang hal-hal yang terkait dengan kufur. Kemudian juga menimbulkan keretakan-keretakan dan juga perpecahan yang serius di kalangan umat Islam. Kemudian gak jarang juga terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Islam yang telah dicap sebagai orang kafir. Akhirnya dengan keadaan yang seperti ini, Harifuddin Tjawidu ini termotivasi untuk meneliti kembali masalah kufur dan menuangkan dalam bentuk kajian disertasi dengan menjadikan Al-Quran sebagai acuan dasarnya dan juga ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber utama kajiannya. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke karya lain dari Harifuddin Tjawidu, yaitu judulnya Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat dan Humaniora, yang beliau ini menciptakannya bersama dengan Muhammad Roshidi. Lanjut, kita ke sistematika penulisan tafsir konsep kufur dalam Al-Quran, yang mana sistematika penulisan tafsir ini tuh Harifuddin Tjawidu itu hanya menyebutkan ayat-ayatnya saja dan juga menyebutkan karakteristiknya kufur saja. Selain itu saya belum menemukannya. Sifat Harifuddin Tjawidu, saya sebagai penyusun tidak menemukan keterangan yang menerangkan tentang bagaimana sifat dari Harifuddin Tjawidu itu sendiri. Nah, kemudian saya setelah mencari dari berbagai referensi, menurut saya pribadi, karena saya tidak menemukannya, mungkin karena beliau ini sangat membatasi kehidupan pribadinya, sehingga biografi beliau ini minim sekali yang ada di internet begitu. Selanjutnya, sumber rujukan tafsir konsep kufur dalam Al-Quran. Yang pertama itu sudah jelas Al-Quranul Karim. Yang kedua itu sumber-sumber lain, yaitu kitab-kitab tafsir yang dibatasi pada beberapa yang dianggap representatif, yaitu kitab tafsir Al-Manar, kemudian tafsir Al-Quranul Azim,
kitab Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Mizan, Al-Kashaf, Anwar At-Tanzil, Asrar wa Ta'dil wa Ta'wil, The Message of the Quran, dan Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, seperti yang udah saya cantumkan di PowerPoint. Oke, kita akan melanjutkan dengan metode tafsir konsep kufur dalam Al-Quran. Metode yang dipilih oleh Harifuddin Cawidu itu metode maudhu'i, yang mana menurut beliau ini adalah metode yang paling tepat, setidaknya digunakan hingga saat ini untuk mengkaji konsep-konsep Al-Quran tentang suatu masalah apabila diharapkan suatu hasil yang utuh dan komprehensif. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan tafsir konsep kufur dalam Al-Quran. Karena objek studi kitab ini adalah ayat-ayat Al-Quran, maka pendekatan yang dipilih oleh Harifuddin Cawidu ini adalah pendekatan ilmu tafsir. Aspek tata letak konsep kufur dalam Al-Quran. Nah, di PPT ini saya kan udah cantumkan sampul dari buku konsep kufur ini. Nah, di situ terlihat bahwa desain covernya itu kan simple, berwarna biru, tidak ada gambar-gambarnya atau tambahan apapun. Kemudian tulisannya juga menggunakan tulisan yang casual kan. Kemudian tebal bukunya itu berjumlah 242 halaman. Alhamdulillah, kita udah nyampe di akhir PowerPoint. Saya kira cukup nyampe di sini penjelasannya. Insya Allah lain kali kita akan bahas kitab yang lainnya juga. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita sama-sama belajar, guys. Sekian dan terima gaji. Tadi kan 95%-nya udah materi, sekarang 5%-nya diakhiri dengan happy. Wassalamualaikum.